tentunya di acara Kebut Kencan Buta. Cuman ini satu-satunya acara yang bisa kebut-kebutan tanpa harus takut ketabrak. Karena kalau di kebut ini satu-satunya tabrakan yang bisa terjadi adalah tabrakan cinta. Maaf, Bapak siapa ya? Saya lagi ada syuting, Pak. Bapak nonton di sebelah sana aja, Pak. Tukang soto atau Pitrop? Hah? Tukang soto. Bapak di luar aja, Pak. Saya lagi buka acara, Pak. Saya kan peserta, bagaimana sih? Bohong. Pak, masa peserta acara perjodohan tua? Orang tuh di mana-mana nggak ada. Persoalan jodoh itu saya tidak tahu. ada, Pak. Bapak pasti walinya ya kan wali muridnya kan, Pak? Bukan Pitrop, saya justru pesertanya. Yang namanya jodoh tuh nggak kenal umur. Oke, baiklah. Saya minta lagu sedih. Pemirsa, marilah bersama-sama kita jalani kebut ini. Dan kita doakan, semoga di usianya yang sudah tidak belia lagi, di usianya yang sudah mulai menapaki senja, peserta kita kali ini bisa bertemu dengan jodohnya. Mungkin usia nafasnya tidak sepanjang usia jodohnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita coba. Kita beri kesempatan. Mungkin Tuhan akan memberikan sedikit kebahagiaan di penghujung usianya. Pak Jarwo, jangan patah semangat melihat kerutan di wajah Bapak. Bapak mungkin menemukan jodoh Bapak di sini. Di Kebut Kencan Buta. Oke, Pak Jarwo, bagaimana, sudah siap buat kebut? Siap. Bapak siap buat di sini buat tabrakan? Karena di sini satu-satunya tempat kamu bisa ketabrak sama cinta. Siap ya, Pak ya? Siap. Baik, di sini Bapak punya kesempatan untuk mengobrol dengan sosok misterius yang mungkin saja jodoh Bapak. Boleh dikasih bye dulu, dah Miss Misterius. Oke, di sini Bapak cuma punya dua kesempatan yang boleh ditanyakan kepada misterius ini, ya. Oke. Bapak nanti begitu udah dua pertanyaan, Bapak boleh take it, Bapak boleh leave it, atau Bapak boleh koit. Bapak tinggal pilih aja. 3 pilihan ya. Oke, Bapak silakan berikan pertanyaan yang pertama untuk sosok misterius kita. Saya akan menemukan cinta. Gimana, Pak? Saya akan menemukan cinta. Kita dukungan dulu dong, teman-teman. Tepuk tangan buat saya, kasih semangat. Ya, oke. Pertanyaan pertama, Bapak ingat cuma punya 2 pertanyaan ya? Hi girl. Halo. Bapak kamu kerjanya di pabrik lampu ya? Kok kamu tahu sih? Iya. Berapa watt? Ya berapa? Apa berapa watt sih? Lampu. Ya tahu dong. Soalnya kamu bisa menerangkan kegelapan di hatiku. Suatu langkah yang bagus sekali ya. Boleh tahu umur kamu berapa? 20 tahun. Kok suaranya begitu ya? Loh, Pak Jarwo jangan terkecoh sama suaranya. Lihat dari lekuknya. Untuk wajah Bapak yang tidak seberapa ini udah lumayan loh, Pak. Jangan bawa wajah saya dong. Tapi kita bisa aja dikelabui sama yang di dalam. Boleh fisiknya elok nian. Tapi suaranya seperti itu meragukan juga. Oke, baik, Pak Jarwo sudah melakukan dua gerakan ya. Tadi mau merayu sama nanya umur. Umurnya 20 tahun, sekarang Pak Jarwo mau take it atau leave it? Ambil. Ayo, ambil atau enggak? Ambil, Pak. Gimana? Take it atau leave it? Ambil. Take it, take it, take it, leave it, take it. Gimana? Yang setuju Pak Jarwo buat take it, mana coba suaranya? Yang setuju Pak Jarwo buat leave it siapa? Oke, cuma sedikit. Bagaimana Pak Jarwo? Take it or leave it? Karena semua mendukung, Hah? saya pilih leave it. Loh, kok malah leave it sih Pak Jarwo? Saya meragukan dari suaranya. Biasanya kalau wanita cantik itu suaranya merdu. Ini tidak merdu suaranya, meragukan ini. Bukan penyanyi kali Pak Jarwo. Bukan masalah penyanyinya, tapi suaranya kalau ngomong kan enak begitu kan pasti cantik orangnya. Oke, baiklah.
Kalau begitu langsung saja kita akan saksikan kira-kira seperti apakah sosok misterius yang ada di balik kotak ini yang sudah Pak Jarwo buy ya. Sudah delivered ya. Delivered. Baik, silakan misterius. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Sayang sekali. Oke. Kita mau tanya dulu nih. Kamu mau kasih kesempatan buat Pak Jarwo atau enggak? Kasih dong. Kenapa? Soalnya dia tipe idaman aku sekali. Kalau gitu, karena Pak Jarwo tipe idaman dia sekali, Pak Jarwo mau coba nggak Pak Jarwo? Saya mau coba apa ini maksudnya? Sekali lagi, kesempatan berikutnya. Boleh, saya akan coba kesempatan satu kali lagi. Supaya gini, kesempatan ini kita berikan supaya Pak Jarwo mengenal lebih jauh. Ya, Oke, Bapak mau coba? Mau. Tapi selanjutnya nggak bisa leave it, harus take it. oke. Oke, baik kita coba lagi. Mau diaduhai begitu, saya nggak diulang lagi. Oh iya dong. Oke, baik. Satu pertanyaan saja, silahkan. Tipe seperti apa yang kamu harapkan? Yang rambutnya cepak. Yang pakai kacamata. Yang kulitnya warnanya ten-ten gitu deh. Dan tapi dia semeter nggak sampai. Dan juga agak bulukan dikit. Seperti dodol ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Pak Jarwo banget kalau kayak gitu. Gue banget gitu. Oke, baik. Berarti Pak Jarwo take it dong. Take it. Take it. Take it. Baik. Sepertinya memang di sini Dewi Fortuna telah berkata bahwa cinta mereka harus bersatu. Silahkan, Miss Darius. Melepas keresahan cantik, bukan ku ingin mengganggu. Saya minta lagu tegang. Saya tanya Pak Jarwo, apakah Bapak bersedia menerima dia dalam suka dan duka? Saya bersedia, Aidu. Jika suatu saat dia tidak lagi muda belia, kulitnya kendur, keriput, bola matanya jatuh ke mata kaki, apakah Bapak masih akan menerimanya? Saya tetap akan menerimanya. Dalam suka duka, Dalam suka pun duka. tua dan muda, Tua dan muda. baiklah bersatulah. Baik, silakan terimalah dia sebagai jodohku, maunya ku dirimu, satu cinta yang ada mendalam aku dan Apakah ini yang dimaksud dengan jodoh? Ketika ada orang yang bilang, berkata bahwa kemiripan wajah bisa jadi adalah suatu bentuk dari tanda-tanda jodoh. Di kebun ini kita sama-sama bisa melihat bahwa jodoh itu nyata adanya. Oke, baiklah, demikianlah pasangan yang dimabuk cinta buta kita kali ini. Sampai bertemu lagi di Kencan Buta. Akhirnya Pak Jarwo menemukan impiannya. Silakan. Jodoh ya Pak ya? Iya, jodoh. Luar yang biasa. jodoh ya. Selamat Terima loh Pak kasih. Jarwo. Silakan. Pak Jarwo selamat Pak Jarwo. Apaan selamat, selamat. Bapak gimana sih Pak? Silakan duduk lagi. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Lepasin. Luar biasa. Itu dia namanya Kencan Buta. Dan malam hari ini di LK akan membicarakan mengenai Kencan Buta. Dan sudah hadir teman-teman kita di sebelah kanan saya dari Universitas MH Tamrin. Dan di sebelah kiri saya teman-teman dari Pondok Indah Jonggol. Iya. Ya, saya
Tamrin. Apakah Anda setuju dengan kencan buta? Tidak menurut mereka, tetapi saya yakin berbeda dengan apa yang akan dikatakan oleh para panelis. Makanya jangan kemana-mana, tetap di ILK. Oh, jadi kamu sudah melupakan aku ya? Oh, begitu. Aku cowok-cowok yang lain aku tinggalkan demi kamu. Ya Allah, tolongin Baim ya Allah. Welcome to my game. Senangnya lihat si kecil yang inisiatif, dan bermental tangguh. Baru susu Vidoran Smart, susu pertama dengan cod liver oil yang membantu di masa pertumbuhan. Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita membicarakan mengenai blind date. Blind date itu seperti apa? Blind itu buta, date itu adalah kencan. Jadi adalah kencan buta. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kalau di dulu tuh ada namanya frekuensi 2 meteran biasanya untuk berkomunikasi. Interkom Pak, interkom. Bukan interkom kalau itu. Kopi darat, Pak. Ya, kopi darat. Kopi darat. Juga sekarang itu misalnya kalau Facebook kan udah ketahuan tuh mukanya seperti apa. Ah, suka bohong juga Pak. Iya, kadang-kadang emang bohong. Tapi kalau waktu dulu di 2 meteran seperti itu nggak ketahuan orangnya seperti apa. Nah ini kira-kira saya mau tanya sama Pak Jarwo, setuju nggak dengan blind date ini nih? Saya dari pernah dijunjung, terkadang dicium dan kena dusta. Disingkat apa? Pejuang cinta. Oh. Setuju Pak Jarwo nih? Saya tidak setuju Pak Denny. Pak Denny tadi apa nggak ngelihat? Iya, iya, iya. Waktu ada tadi acara yang dipimpin oleh sama si Pitro. Di dalam bilik memang kelihatan bodinya bagus. Ya. Suara memang nggak begitu bagus. Saya bilang, take it, ambil. Ternyata yang keluar kue sagon. Nggak sesuai dengan harapan fisiknya, saya lihat dari luar. Tapi mohon maaf, Pak Jarwo, Anda bilang tidak setuju, tapi Anda sendiri malah jadi peserta. Itu artinya Anda tidak sound system. Sound system. Sound system. Hah? Konsisten. Sound system. Tuh. Jadi Pak Jarwo ini tidak setuju karena tadi kecewa. Betul. Ya. Nah gitu. alasan itu pertama. Yang kedua, biasanya yang namanya blind date itu orang itu suka berbohong. Ya. Menampilkan hal-hal yang bagus. Cari yang suka mie goreng dong. Enggak, bukan. Itu tadi masa suka bohong? Cari yang suka mie goreng. Maksudnya suka-suka. Maksudnya suka bohong itu yang suka menipu. Bukan kesukaannya terhadap makanan. Bukan. Gimana Pak Komar? Diam! Ini lagi diam. Jennifer kagak ngomong apa-apa, gimana sih? Itu dia Pak Jarwo. Iya. Bisa sawan itu. Biarin saya pelampiasan ke dia aja. Anda pakai keluar lagi tadi. Oh, jadi kamu sudah melupakan aku ya? Oh, begitu. Aku cowok-cowok yang lain aku tinggalkan demi kamu. Ya Allah, tolongin Baim ya Allah. Memang aku tahu. Aku pantunin es lilin kelapa muda. Ambil payak, buang bijinya. Artinya? Cakep tuh. Lelaki kalau lagi eling apa yang tidak, tapi sekejap mata dia bisa cari gantinya. Iya, benar. Kencan buta itu bisa terjadi tidak hanya di media sosial Pak Denny. Dulu bisa terjadi di radio Pak Denny. Oh, radio. Bagaimana pendengar kirim-kirim salam, saling kirim-kirim salam, kemudian terjadi kencan buta di situ. Iya. Tapi kan sebelumnya juga bisa di media cetak. Iya. Ya kan nyari jodoh. Betul. Iya. Sunda, manis, umur segini. Iya. Hobi ini mencari misalnya. Iya, betul. Di radio pakai lagu dong. Di radio aku dengar
lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku. Ya Regua. Gomblo Pak, gomblo. Judulnya. Lagunya, Di radio. judulnya. Di radio. Ya, betul. Orang nyanyi kok main tebak-tebakan emang kuis. Nah itu tadi bukan? Lanjut, Pak. Bukan. Lanjutkan. Lanjutkan lagu kedua. Ayo. Pak Jarwo ngomong. Iya. Biasanya kalau di media sosial, itu bagaimana orang menampilkan profilnya, statusnya Iya. di media sosial. Iya. Jangan percaya dengan status seseorang. Sebab yang lebih paham dengan status itu adalah Haji Roma Irama, Pak Denny. Loh, status dari mana? Ada lagunya. Yang mana? Status 35 juta penduduk Indonesia. Dalala dari lalang suku bangsa, itulah Indonesia. Ada 100, bukan Bukan status. Bukan status. 100. Ya Serabut. itu tahun berapa? Sekarang sudah 200 Orang lebih. udah lebih. Udah 200. Diam. Orang belum. Bu Jennifer, makanya jangan nafas. Tadi dia kata ada Jawa, ada Iya. Sunda, Ada Batak. ada Batak, ada Ambon, ada Bugis, ada Cucur, Lepet. Bugis bukan Dari Bugis kue. ke makanan semua. Maaf Pak, boleh nanya sebentar Pak? Boleh. Beli sarung tangan di mana ya? Bukan sarung tangan. Ini bang kulitnya begini. Oh, saya kira pakai sarung tangan. Ntar lo, tuan dikit lo ngeluntung lo, kulit lo. Pak, interupsi Pak. Iya. Saya agak kurang setuju Pak sama Pak Jarwo Kenapa? Pak. Maksudnya Pak Jarwo nggak bisa dong ngasih statement cuma berdasarkan pengalaman sekejap mata kayak gitu doang Pak. Saya mau memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, silakan. Sebelumnya namanya saya gabungan cewek-cewek suka blind datean, gak suka langsung ditinggal. Disingkat? Gebetan gagal. Oh. Pak Jarwo, maksudnya nggak bisa dong ngasih statement cuma berdasarkan experience aja. Kalau misalkan saya mau ngasih ketawa aja ke Pak Jarwo ya. Kalau misalkan Pak Jarwo mau ngerasain yang namanya blind date, itu Pak Jarwo salah sendiri. Harusnya Pak Jarwo itu jangan baper Pak. Baper itu bawa perasaan. Baper. Jadi gini, kalau misalkan emang mau blind date harus Baper ya. dibawa fun aja. Jangan ngarep pakai banget. Kalau begitu ketemu jangan suka pakai banget. Kalau udah suka jangan cinta pakai banget. Kalau udah cinta jangan sayang pakai banget. Karena segala sesuatu yang pakai banget itu kalau kecewa sakitnya juga pakai banget, Pak. Iya. Cukup banget. Pak, dibawa fun aja ya. Anda seenaknya bawa fun aja Betul. ya. Fun you. Sekarang gini, Pak Jarwo. Saya mau rapin ntar jorok jadinya. Sekarang gini, Pak Jarwo. Model begini dibawa fun seperti apa? Pak Jarwo jangan berpikir dari Tapi sudut nggak apa-apa, suruh bawa fan aja. Kipas angin yang gede kan Pak? Fan. Fan. Sekarang gini. Kalau yang muda belum tentu, kan dia kalau yang tua bangun turut dibagaimanain aja mau. Mau, nah. Sekarang Apa aja tuh? mau. Nih. Dibagi duit kek, Nah. kagak kek. Mau dikasih makan kek, kagak kek, tuh baru. Mau dibakar mau juga. Jangan dong. Lah marah dibakar mah. Ibu kalau nengok pelan-pelan. Takutnya. Tadi saya lihat ibu udah nengok kulitnya masih di sini Pak. Jadi gini loh Pak Jarwo. Pak Jarwo juga nggak bisa terlalu self-centered ya. Terlalu mikirin dari sudut pandang Pak Jarwo. Pak Jarwo bilang tadi nggak menyenangkan. Terus coba tanya dari pihak perempuannya. Kalau Bapak blind date, apa cewek-cewek itu nggak traumatis dari Pak Jarwo? Lihat keadaan kondisi Pak Jarwo yang seperti ini. Dan kalau misalkan memang yang namanya blind date itu nggak selalu selamanya berhasil ya Pak ya. Tapi harus ingat pepatah dari Pak Tatang, Kang Cuanki di depan high school aku. Iya. Itu jangan pernah menyerah. Karena kadang-kadang kalau pada saat kita mencari jodoh yang tepat itu tidak selalu dipertemukan dengan jalan yang cepat Pak. Iya. Kayak gitu. Jadi harus keep sabar. trying. Nah, Iya. gitu Tapi loh. menurut Pak Joni, Pak Joni itu siapa? Siapa? Tukang cuanki juga. seorang copet di Cililitan. Dia mengatakan apa? Pak, maaf bisa ganti nggak Pak? Kenapa, Mang? Pak Joni bapak saya. Dia nyopetnya di kampung rambutan Pak. Saya kan ngomong daerah Cililitan, bukan kampung rambutan. Apa Pak pepatahnya? Bila kau sempat
ngadep sono kenapa sih? Dilihatin sama cewek ketawa. Nangis ketawa. Emang Kasih obat, nangis. Pak Jarwo, kasih obat tidur aja. Lulusan STM, Pak. Oh, STM enggak ada kan perempuan. Ada STM. STM apa? Mesin, Pak. Mesin. Mesin jahit. Ini ada Jarwo quotes, Pak. Oh, ada. Lagi Nanti ngapain? aja. Kok nanti? Oh, nanti sekarang ya, Pak ya. Ya, Oh, silakan. sekarang apa ntar? Nanti dong. Nanti aja. Ya, Jarwo. Wah. Saya tanya dulu boleh nggak nih? Ya, Saya tanya dulu boleh Pak Jarwo? boleh. Ada Jarwo quote nggak? Ini. Nah, ini mau dibawa. Ini mau dibawain. Ini yang diomongin tuh tadi. Pak Jarwo mau bawain? Iya. Jadi Pak Jarwo copetnya dong. Kan pepatahnya tadi tukang copet. Bukan, ini pepatahnya buat yang Ini lain. kata-kata si copet tadi. Jarwo kuat ini. Pak Jody. Berarti Ya. Jarwo copet. Iya. Benar, kata Bukan Citro. dong. Lah kan yang itu dari si copet, si Jody. Iya. Pak Jarwo tinggalnya di Cililitan lagi. Iya. Nyopetnya di situ. Anda jatuh cinta bukan karena kencan buta, tapi karena hati yang terbuka. Kencan buta itu ibarat perjalanan berbekal peta buta. Dengan keteguhan jiwa, maka Anda bisa seperti Dora, berhasil, hore. Oke. Kita akan kembali ke yang satu ini. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat lembut seluruh hati. Kita belum tentu tahu orang yang dijodohkan Seperti kepada apa? kita sebelumnya. Iya. Tapi keuntungan dari dijodohkan adalah satu yang pasti. Apa? Kita tidak pernah salah pilih. Gimana? Inikah gerayan cinta yang menghiasi kisah manusia. Damai yang terasa di dalam jiwa. Oh, mari bercinta. Kembali lagi di Elka mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang kita tanya sama calon tong, apakah Anda mempunyai data-data mengenai makhluk-makhluk yang melakukan blind date? Bukan hanya itu saja. Iya, apa aja? Karena itu saja kan hanya bukan. Iya, Sebelum saya menjelaskan apa yang Anda tanyakan, iya. saya akan memperkenalkan diri. Saya dari tim riset untuk survei masalah persiapan blind date dan percintaan. Disingkat apa tuh? Terus salah siapa? Iya, pertanyaan ya itu ya. Bicara masalah blind date. Apa blind date? Blind date itu secara kalimat bisa dijelaskan ketika kita berkencan dengan seseorang yang belum pernah kita ketahui secara persis siapa orang itu. Barang-barang mahal. Itu branded, Ming. Itu branded. Selain barang mahal juga bisa buat bikin Branded jus itu buah. merek-merek terkenal. Blender itu kalau gol bunuh diri. Blunder. Blunder itu kalau bulat. Balonku, ya. Susah dikasih tahu. Lanjut, calon tong. Baik. Sekarang dari cara blind date itu ada dua. Apa aja caranya? Internal dan eksternal. Apa sih kok blind date ada internal, eksternal? Supaya Anda tahu, internal itu dari keinginan dia sendiri Untuk melakukan blind date. langsung kepada orangnya. Iya. Kalau dari eksternal itu contohnya seperti apa yang diperagakan di segmen pertama tadi. Ada acara yang mengatur perjodohan dan Anda ikut. Oh, itu eksternal. Itu eksternal. Iya. Ada juga yang dijodohkan. Iya. Itu sebenarnya dalam kategori blind date. Kita belum tentu tahu orang yang dijodohkan Seperti kepada apa? kita sebelumnya. Iya. Tapi keuntungan dari dijodohkan adalah satu yang pasti. Apa? Kita tidak pernah salah pilih. Gimana? Loh,
Gimana, dari mana? Iya memang nggak Dijodohkan tuh nggak mungkin salah pilih. Misalnya cocok, berarti kan nggak salah pilih. Ya kan? Kalau nggak cocok? Ya nggak salah pilih. Yang salah kan yang jodohin salah milih. Kitanya nggak salah. Oh iya benar. Ibu bisa ngomong yang bener nggak? Jadi orang semua nggak terkontaminasi. Emang mau ngomong apa? Lah tadi segala jodoh dijodohkan. Ini ngapain Mbak bawa ginian? Biarin, gue mau dikampak ya dikampak, biarin aja. Cinta, jangan begitu dong Cinta. Bukan Rangga. Orang nggak apa-apa kok mau dimarahin Mas Rangga. Meng, bisa dikampak dua-duanya nggak? Iya lanjutkan. Iya. Perjodohan itu sejak ada perjodohan. Iya. Adanya perjodohan itu sejak ada yang dijodohkan. Iya. Ada yang dijodohkan sejak ada manusia. Jadi intinya perjodohan itu ada sejak ada manusia. Itu. Tapi yang perlu diwaspadai blended itu. Ini kita ngomongin apa? Ini kita ngomong apa sih sebenarnya? Udah ikut saya aja, udah ikut saya. Iya. Blended itu memicu banyak terjadinya pacar gelap. Apa gelap? Pacar gelap? Kenapa? Karena blended gelap loh blended itu. Enggak dong, blind itu karena ketemunya aja. Oh blind itu apa? Blind buta. Gelap nggak? Enggak. Ada yang suka ada sinar-sinar dikit Pak ya. Iya. Tetap aja gelap nggak jelas. Cuma masalahnya kalau ada tanya plus minus dari blended ini saya kira Udah nggak bisa lagi plus minus. Isi- Kecuali trahum apa ya? Penyakit ini mata, bukan Rabun. ngomong masalah mata, Meng. Ini plus minus itu keuntungan dan kekurangan, Iya. kelebihan dan kekurangan. Ada dua tipe blinded. Apa tuh? Yang pertama kita tidak ada bayangan dan tidak mengenal sedikit pun tentang orang yang akan kita kencani atau kita temui. Yang kedua, kita belum pernah ketemu sama sekali dengan orang itu. Ya, itu ada dua tipe. Iya. Tapi kita sudah pernah berkomunikasi lewat sosial media atau lain sebagainya. Makanya butuh tips supaya kita aman. Karena kita minim informasi terhadap orang yang Kita mau ketemuin. kita mau temuin. Ada tips. Yang pertama, Iya. jangan pernah memiliki harapan terlalu tinggi. Benar itu. Karena siapa tahu dia pendek, ya kan? Terus jangan pernah membuat kencan pertama di tempat. Kalau kita mengatur kencan pertama misalnya, mau ketemuan pertama kali, jangan memilih tempat yang kita tidak tahu tempatnya. Ya iyalah gimana Ini loh, kesulitannya akan bertambah. Ya gimana mau ketemu orangnya di tempatnya di mana nggak tahu. Kan kalau kopi darat ketahuan dulu tuh tempatnya di mana, kamu pakai baju apa, rambut kamu segimana, sepatu kamu apa, ada ciri-cirinya. Sehingga kadang-kadang juga di situ sudah tidak ada kejujuran. Biasanya dia pakai baju apa karena takut kecewa. Ya kan? Kadang-kadang dia menipu dirinya sendiri gitu. Dia ngomongnya dia pakai baju biru padahal dia enggak gitu. Dia nyari-nyari yang dia juga sama, dia juga nggak pakai seperti itu. Jadi akhirnya dia nggak ketemu tuh orang. Maksudnya enggak ini apa nih Pak nih? Dia tadi pakai baju biru terus enggak pakai baju maksudnya. Enggak, maksudnya ganti dia pakai baju hitam padahal ngomongnya nanti dia pakai baju biru Nah, gitu. itu tips yang ketiga. Nah, tips Jangan pernah pura-pura jadi orang lain. Nah. Karena orang lain belum tentu mau berpura-pura jadi kita. Gitu loh. Iya beneran. Jadi supaya Apa sih dia tuh? ini tips. Iya tips tapi kan nggak usah ngomongin orang. Yang penting kita nggak jadi orang lain gitu. Karena orang lainnya belum tentu mau jadi Nggak kita. usah ngomongin orang lain, biarin aja udah. Ayo, kita pergi. Mau kemana? Mau fitness dia, Pak. Pak Jawa, ini botol minumnya di bawah nih. Fitness. Sembarangan orang lagi ngomeng. Ngomong. Saya ngomong sama Komeng. Yang terakhir pesan saya, Pak. Ya. Bu. Alung ibu jatuh. Alung. Ya. Orang kok bikin ribet. Apa Intinya tadi yang apa, Bu? terakhir? Anda tahu nggak? Ini ada hal yang aneh yang saya temui di survei saya. Anda tahu nggak? Ukuran sepatu itu ternyata berpengaruh saat blended. Hubungannya apa sama penghubung? Nah, nih misalnya, Anda punya ukuran sepatu nomor berapa? 41. Itu akan berpengaruh kalau Anda pakai sepatu ukuran nomor 46 saat blended. Ya siapa yang suruh Pak pakai ukuran sepatu kegedean? Nah, ini ukuran sepatu itu pengaruh.
Ya enggak lah, Cak. Kan itu pakainya 41 ya 41 aja. Lu ngapain pakai nomor 46? Makanya pengaruh ukuran sepatu itu harus yang pas. Lu nggak blinded juga ukuran sepatu itu pengaruh. Loh, enggak Pak. Karena kalau nggak Lionel blinded, Messi main bola pakai ukuran yang 46, dia padahal misalnya pakai 43. nggak mungkin. Nggak mungkin ngegolin. Nggak mungkin, karena dia pasti diingetin sama teman satu timnya. Kalau Anda blended kan sendirian, nggak ada yang ngingetin. Anda nggak tahu sepatu kegedean atau enggak. Masa nggak tahu orang longgar, Pak ya? Iya. Lo nggak tahu, saya aja sering pakai nomor 41 padahal kaki saya 46. Jangan sama-samain dong lu sama gue. Emang gue siapa lu? Iya. Tuh dipanggil tuh Jennifer. Terus yang terakhir Pak. Apa? Bawa bekal secukupnya. Ngapain bekal lu botram? Bukan, maksudnya uang secukupnya. Oh, uang, iya. Bawa kartu identitas secukupnya. Karena takutnya orang yang kita temui itu ternyata tidak membawa apa yang kita bawa. Uang. Gimana maksudnya uang? Ya kita bawa apa? Uang. Ternyata dia nggak bawa uang. Iya. Makanya kalau kita banyak-banyak dia pasti minta. Makanya bawa secukupnya. Pak udah ke yang lain Pak, jadi tambah repot nih. Ya, bingung Nih, gua. iya, Iya ditanya benar. Iya, kalau sepatu, sepatu lagi tadi. Kalau kartu identitas secukupnya apa kartu identitas ya kartu identitas. Nah, kartu identitas bawa secukupnya. Nggak perlu bawa kartu keluarga, kartu orang tua, nggak Ya perlu. iyalah ngapain Kartu juga, pintar, repot. kartu sehat, nggak perlu. Fitrop. Yang terakhir Pak. Tadi udah terakhir. Oh tadi yang terakhir? Udah. Nah, terus Bapak nanya apa Lo lagi? barusan kamu udah, sekarang ke Fitrop udah. Silakan Fitrop. Oke Pak. Jadi gini, masalah blind date ini sebenarnya ada positif atau negatifnya. Nggak melulu semuanya tuh negatif Pak. Ya. Karena kadang-kadang maksudnya ada yang positifnya juga, membantu mereka-mereka yang masih belum punya pasangan, ya kan? Yang masih kalau di sini yang wajah-wajahnya kesepian kayak gini Pak. Nah, coba. Kalau dilihat tuh seperti malam gelap tiada berbintang Pak. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, kamu masih punya harapan. Dengan blind date itu bisa bikin orang, kalau jadi bisa dapat jodoh baru, kalaupun nggak jadi juga ya seenggaknya punya teman baru. Paling itu positifnya. Negatifnya kalau nggak jadi apa sih? Jadi bawain jadi teman aja. Rata-rata ada juga orang yang sangat takut banget Pak sama blind date Pak. Mereka lebih takut blind date daripada bungee jumping Pak. Lebih takut blinded daripada? Iya, kayak Mas ini, dia udah curhat sama saya, dia bilang dia tuh lebih takut buat blinded daripada bungee jumping. Karena dia bilang tulang di sekujur tubuhnya dia ada 206, patah satu masih sisa 205. Kalau blinded patah hatinya cuma satu, sisa apa Pak? Iya. Itu aja, Gak ya kan? Sebenarnya nggak usah khawatir. Ada yang orang malas blind date karena ngerasa takut ketemu orang yang bukan tipe gue. Orang yang terlalu nyaman sama tipe mantan. Kalau misalkan tipe yang kayak gitu harus mulai mencoba relationship yang baru. Gimana mau buka lembaran baru kalau masih asik buka-buka cerita lama, Pak? Iya. Jadi benar. harus open. Nah, tapi ada juga positifnya Pak. Kalau misalkan memang kita smart, kita bisa ngambil benefit opportunity dari blind date ini Pak. Kayak contohnya Keuntungannya apa? satu ini Pak, kita bisa lihat. Ini keuntungannya apa nih? Iya, ini contoh-contoh sarana-sarana blind date kalau zaman dulu Pak. Bisa MIRC, Yahoo Messenger. Nah ini salah satu prasarananya ya Pak ya. Terus ada lagi. Ini zaman dulu banget ya Pak ya. Ini Apa MiG-33 tuh? saya juga nggak Pesawat ngerti, Pak, pesawat tempur Rusia. Pesawat tempur. Ini bukan obat batuk. Bukan, ini sosial media juga sarana Pak. Kalau sekarang tuh ada yang baru Pak. Apa? Tapi lihat fotonya, namanya Tinder. Jadi kalau kita suka orangnya Tinder? Oh, Tinder. Jadi kalau orangnya suka klik yes. Kalau orang yang si sananya suka juga klik yes, mereka baru bisa ngobrol. Oh gitu. Nah, tapi blind date itu nggak melulu negatif Pak. Kayak positifnya seperti yang cewek ini lakukan Pak. Oh ini dia. Nah, kalau emang kita smart dan dengan modal kecantikan yang kita punya, dia bisa makan enak setiap hari Pak di restoran Pak. Gratis, jadi dia kencan buta demi makan gratis. Jadi dia janjian sama orang, makan di tempat yang dia suka, terus yang bayarin cowoknya. Nggak, ini Berarti wanita. tujuannya dia nggak nyari pasangan dong? Enggak, Cari dia cari makan. makan enak. Cari Ini makan. cuman sebenarnya blind date itu kalau emang kita bisa manfaatkan secara smart, mungkin bisa membawa opportunity kayak gini ya Pak. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai kejadiannya seperti yang satu ini. Hah?
Nah, jadi ini dia si perempuannya masang fotonya foto temennya. Si cowoknya masang fotonya foto dia 20 tahun yang lalu. Mereka ketemuan di hotel, pas ketemu di hotel, nggak taunya itu menantu sama mertua, Pak. Hah, jadi jangan sampai kayak gitu juga. Lagian blind date kok langsung di kamar hotel sih? Ya itu nggak tahu ya Pak, ini pokoknya dari Terserah artikel-artikel. dia, Pak. Kenapa jadi Bapak ngurusin dia? Ya kan bisa ditiker, Neng. Tapi intinya gitu, maksudnya kalau memang mau usaha, ya mau ikhtiar nggak apa-apa. Yang paling ditakutin itu kalau udah blind date, kalau pasangannya nggak nelfon-nelfon balik. Ya itu wajar, karena namanya orang kan pasti pengen mencari yang terbaik buat dia. Makanya sebelum kalau misalkan abis blind date, sebelum pulang, pastikan kamu ngomong kayak gini dulu sama pasangan kencan buta kamu. Mau cari yang lebih baik dari aku, yang lebih gatel? Banyak, gitu Pak. Iya, oke. Dan sesaat lagi nanti kita akan ketemu dengan Kakak Wowo setelah yang satu ini. Banyak kasih masalah tanpa solusi. Pertanyaannya gimana tadi, Pak? Dia itu tadi ya Allah ya Rabbi. Bagaimana menolak secara halus? Bagaimana menolak secara halus si cowok itu supaya dia tidak tersinggung. Nona cantik. Cuma kawan curhat bersama kakak Wowo. Cuma kawan curhat bersama kakak Wowo. Ya. Kembali di Cuma Kawe curhat bersama Kakak Wowo. Kakak Wowo. Kakak Wowo. Tongolin dong. Tolongin. Oh, tolongin ya, tolong. Kakak Wowo, tolongin dong. Iya. Gitu. Iya. Ya, tema kita kali ini adalah tentang blind date. Blind date? Kencan. Blind date? Blind date. Kak Iya, Wowo. blind date. Kak Wowo, Apa? pakai ekspresi dong. Kakak Wowo, tolongin dong. Ya, siapa yang Ini. bertanya? Ya, kamu silakan cantik. Saya Badian. nggak nanya apa-apa Bapak. Dia yang cantik. Keras. GR. Kak Wowo, tolongin dong. Wah, luar biasa. Enak ya? Suaranya enak ya, Pak ya? Silakan. Pak Komar, maaf, kan sarungnya tuh keangkat. Udah biarin aja nggak punya ini ya. Gak punya, Pak. Kak Wowo, aku kan kemarin habis ketemu cowok. Tapi aku kurang serak sama cowok itu. Terus? Gimana caranya supaya aku menolaknya nggak nyakitin perasaannya dia gitu? Oke. Oke. Enggak, tadi apa itu? Yang ngerti lah. Kak Wowo Terima selalu kasih ya, ngerti. Kak Wowo. Iya, terima kasih sama-sama. Pertama mungkin Bukan Kak Wowo. Anda yang jawab dia. Ngapain dia duduk kalau dia nggak jawab? Emang dia siapa? Lah, ya Allah. Masa nggak tahu biji catur? Pak Ustadz, ini kan kebetulan Pak Ustadz. Ustad. Ustadz. Ada ustaz, ada Ada ustad. ustad. Kalau ustaz, guru. Guru. Ustad, urusannya ketat. Iya. Ada Ustad. mubalik, Mubalik. ada mau balik. Mau balik. Lain lagi tuh. Kalau mau balik, hanya balik aja. Ah. Kalau mau balik, Mubalik, menyampai. Ya. Ada al-mukarom, ada al-mukarombeng. Ah. Al-Mukarrom, tapi mau rombengnya kok ke sini ya? Iya. Pas banget tuh. Muka rombengnya ngepas. Ada lagi, alpukat. Udah jawab dong. Gimana, Kak Omar? Begini Nona cantik. Cinta itu adalah bahasa rasa. Saya baru Bukan ngeliat. bahasa matematika. ah? Saya baru lihat alpukat pakai kain. Tinggal di jus saja Pak Komeng. Jul. Saya ulangi, cinta itu adalah bahasa rasa, bukan bahasa matematika. Cinta tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Cinta tidak memiliki matra kapasitas. Oleh sebab itu, dalam mengungkapkan segala sesuatu itu, dalam konteks cinta, dia harus pakai rasa.
Bagaimana cara menolak secara halus supaya si cowok Iya. itu tidak tersinggung? Konteksnya itu. Itu sebenarnya Alpukat. Bapak tuh ngomongnya kemana-mana dari tadi. Yang ditanya bukan itu, Pak. Ini orang mau pesen mie goreng tapi pakai rasa. Pertanyaannya gimana tadi, Pak? Dia itu tadi ya Allah ya Rabbi. Bagaimana menolak secara halus? Bagaimana menolak secara halus si cowok itu supaya dia tidak tersinggung? Nona cantik, segala sesuatu itu diawali dengan niat yang baik. Niat, inamala malubin niat. Niatnya harus lurus. Kalau Anda lurus, Anda bisa dapat sesuatu yang baik. Kalau tidak lurus, Anda mendapatkan sesuatu yang melukai hati Anda. Jadi, untuk menolak itu, gimana caranya coba? Soun. Cinta itu rasa. Saya bisa bantuin nggak? Ah, gimana coba? Masalah yang menolak. Iya, Ya. bisa. Sebenarnya begini. Ah, Kalau maunya menolak, hanya satu kuncinya harus dipegang teguh. apa itu? Jangan diterima. Ya kan menolak. Ya namanya sama juga. aja jawabannya Nah, seperti itu. ketika kita sudah, hati kita tidak menerima, bagaimana kita menyampaikan. Nah, itu yang harus kita cari solusi bersama-sama. Jadi gini, Nona cantik. Ya Nona udah cantik. sekarang pertanyaan yang kedua. Udah. Yang tadi gimana, Ini belum Pak? selesai nih. Jadi Belum gimana selesai. cara menolak dengan halus? Loh, Jadi ini mau diselesaikan nggak? Mau dikasih solusi Iya. nggak? Iya, kan dari tadi disuruh kasih solusi. Nah, iya. Ngiter aja. Loh, katanya di sini menyelesaikan masalah tanpa solusi. iya. Tapi itu di LK, ini di cuma KW. Oh iya. Ayo kasih solusi. Katakan kalau usianya lebih tua, kakak sangat indah kalau kita bersaudara dan kakak menjadi kakak saya adiknya kakak. Kalau itu usianya lebih muda, kita bersaudara saja karena saya ingin menganggap Anda sebagai adik saya. Kalau seumurnya sama, mari kita bangun suasana silaturahmi yang baik. Semoga silaturahmi kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus. Awo. Oke. Terlalu tinggi, Pak. Sorry, terlalu tinggi, Pak, ini, Pak. Bapak nggak pakai sabuk sih, jadi direm mendadak nyusruk. Pecicilan. Pertanyaan yang kedua. Ya, Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Saya tunjuk. Lihat nggak tangan saya ke sana? Tuh. Hah? Bukan ke sana. Bukan saya. Bukan Anda juga nyelontung di belakang. Namanya Pak Komeng, bukan Pak Seno. Oh, saya ini mau nanya. Ya. Kakak Wo ngejawab ya? Iya, ntar. Saya mau nanya, saya ini suka blind date. Oke, terus? Saya suka sering blind date, tapi saya suka ditolak gitu, Kak Wo. Ah, bagus. Kok bagus? Bagus, Kak Wo ya? Ya, terus? Kenapa saya suka ditolak, Kak Wo ya? Ya Saya- ngaca aja. Gampang. Enggak, Oke. saya suka. Udah dijawab. Saya suka ditolak, tapi Iya. gimana cara saya buat sabar ditolak gitu, Kak Wo? Supaya dia begitu. dikasih kesabaran. Biar sabaran gimana itu, Kak Wo? Lapang Oke. dada gitu. Ya, Biar jelas. sabar gitu gimana? Iya, lapang dada. duduk udah. Udah paham juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya dia selalu sabar karena Iya. ditolak terus sama seorang cewek. Tuh, Baik. jawab. Mar, Gini. jawab, Mar. Ya. Ada penghabaran dari kitabullah itu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dan diciptakan pasangan itu dari jenismu sendiri. Supaya kamu, supaya kita dalam keadaan tenang, sakinah. Iya. Itu. Jadi kalau soal jodoh semuanya sudah dapat takdir jodoh. Untuk menjadi kita leluasa, legowo, maka Anda harus lebih banyak kalau malam hari lihat cakrawala yang luas. Supaya hati dan jiwa kita dan pikiran kita seluas cakrawala. Kita harus duduk di tepi pantai melihat samudra. Supaya hati, jiwa dan pikiran kita seluas samudra. Legowo jadinya. Pak, kalau kita ngeliatin cakrawala terus, duduk di pantai, terus kapan dapat jodohnya?
Ini kan kiat-kiat bagaimana kita menjadi legowo, luas hati. Bukan masalah dapat jodohnya ya? Bukan, percaya aja. Loh, ini kan ditolak terus toh? Iya. Iya. Perkaranya kan ditolak terus. Bagaimana supaya kita Sabar. sabar. Betul. Innallaha masobirin. Orang sabar. Sesungguhnya disayang. Allah sangat suka dan senang pada orang yang Orang yang sabar. sabar. Pak, Nah. kalau harus ngelihat cakrawala ke pantai, kalau nggak ada ongkos ke pantainya gimana? Loh, cakrawala nggak perlu pakai ongkos kok. Kan tadi harus lihat dari tepi Pantai. pantai. Pantai, Samudra. samudra pantai. Samudra Cakrawala yang Siki. milik jenderal-jenderal. Hah? Cakrawala. Cakra Birawa. Birawa itu. Cakra Birawa. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen di episode berikutnya di Hanya Cuma KW. Curhat bersama Kakak Wowo. Cuma kawe curhat bersama kakak Wowo. Cuma kawe curhat bersama kakak Wowo. Cuma kawe. Terus kapan kita rencana ke KUD nih? KUA. KUA. Maunya kapan? Makanya saya mau nanya. Nah, Pak, sama masih ada Rangga. infus nggak sih Pak? Infus? Siapa dia? Ya cukup alismu, timu kalah nih. Yang kalah tuh kamu. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas MH Tamrin. Juga teman-teman dari Pondok Indah Jonggol. Terima kasih juga. Ya, sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong kira-kira. Cak Lontong, ada tambahan lagi nggak mengenai blind date ini? Ini hanya informasi saja, Ya. mungkin banyak orang yang belum tahu, termasuk Ya. saya. Ini ada, Bukan, ya kamu juga tahu, berarti bukan, ya terus. jadi ada supermarket di Beijing, Beijing. namanya Love Supermarket. Ini supermarket cinta yang khusus untuk orang mencari jodoh. Ini ada bisa kita lihat di Cina sana. Oh ini nih. Ah, seperti ini. Di sini dipajang foto-foto profil-profil orang dan siapa yang datang ke situ untuk mencari jodoh, siapa kira-kira yang pas, kemana harus menghubungi. Dan Anda tahu, ini didirikan sejak November tahun 2009. Jadi 2008 belum ada. Kan 2009. Ya. Dan sejak 2009 dia sudah berhasil menjodohkan 50 pasangan lebih. 50 pasangan lebih. Lebihnya belum ada. 50 aja ya. 50 berarti aja ya. pasangan. Iya. Tapi lebih. Iya, dari Kalau- tahun 2009. Tahun 2009. Berarti kurang efektif kalau hanya enggak, Pak. 50 ya. Oh, enggak, ini sangat efektif. Loh, Karena kan ini dari November 2009, awal November. Iya. 2009 dia tutup tanggal 5 November 2009 juga. Jadi 5 hari itu 50 pasangan efektif. Ya iyalah kalau itu cuma 5 hari, sekarang udah nggak ada berarti ini. Buka lagi. Sampai Sampai sekarang. Dan ini salah satu perkembangan bahwa ternyata ada supermarket khusus untuk jodoh. Bukan hanya biru jodoh. Ini sekedar informasi buat saya ya. Ya. Oke, saya mau tanya sekarang sama Pak Komar. Kalau di Islam tuh ada yang namanya ta'aruf. Ya itu juga kayak blind date ya. Tetap walaupun kita sebenarnya sudah dijodohkan oleh orang, tetapi kita nggak tahu. Tetapi kita mempercayakan kepada orang-orang yang kita percaya untuk melihat seperti itu. Ya, Sama tanya, juga. Pak, tanya dulu deh ngerti nggak ngeliatin Bapak sampai begitu? Iya. Nanti ya Pak ya? Iya. Paham sedikit Pak. Iya. Jadi memang dalam tradisi di dalam Islam Iya. itu tidak ada istilah pacaran. Iya. Nggak ada. pasangan. Tidak ada. Betul. Yang ada hanya antar orang tua saling mengenalkan, kemudian ada kesepakatan untuk menjodohkan. Lebih banyak seperti itu. Nah, ketika setelah akad nikah resmi menjadi suami istri, baru dia ada pacaran. Iya. Penjajakan ya. Mematangkan Iya. bagaimana supaya klik hubungan suami istri itu. Jadi lebih banyak blendednya, ya, kencan buta yang tidak dilakukan antara laki-laki dan perempuan Iya. itu karena dilakukan oleh orang tuanya. Gitu.
Jadi sudah ada kesepakatan antara orang tuanya ya. Iya. Dan zaman dahulu itu sering sekali orang yang namanya ada perjodohan. Perjodohan sering. Dan kelihatan sekali kalau misalnya sekarang juga orang yang berpacaran tidak menjamin mereka bisa menjadi sebuah keluarga yang sakinah seperti itu ya. Kadang-kadang juga mereka bisa bercerai seperti itu. Tapi orang yang dulu dijodohkan juga ternyata bisa langgeng. Langgeng. Jadi Pak, kalau Datuk Maringgi itu blended juga, Pak? bukan blinded kalau itu karena memang terlibat hutang. Itu. Ini yang seperti terjadi kepada Jennifer ya, bukan begitu ya? Ya, ini Jennifer ini waktu ini terlibat hutang atau gimana? Terlibat perampokan? Terlibat teroris, Pak. Oh, teroris. Hutangnya, Pak, yang terlibat. Barangan aja ngomong teroris. Iya, nah. Katanya iya aja. Terus kapan kita rencana ke KUD nih? KUA. KUA. Maunya kapan? Makanya saya mau nanya, Nah, sama Masih ada Rangga. impus nggak sih, Pak? Impus. kapan kita bisa nikah? Kalau kita bisa udah Dan nikah, diresmikan. kita bisa pergi berbulan madu. Maunya kemana bulan madu? Maunya pengennya ke Eropa. Oh. Gila. Ke negeri apa? Di kota mana yang mau dituju? Ukraina yang lagi Di perang mana? ya. Mau Lagi perang. kan Eropa juga itu. Yang aman dong, yang aman. Finlandia, Norwegia, Ya. atau ke mau kutub gitu. utara kita. Mungkin mau ini ke segitiga Bermuda, bagaimana? Pak, sedot dong Pak, pesawatnya nanti Pak. Kang Denny, Ya. Kang Denny, ada informasi dan perlu kita apresiasi Ibu Jennifer ini. Iya. Aslinya usianya Kang Denny tahu? Oh, belum tahu saya. 85 tahun. 85 tahun, luar biasa. Luar biasa. Masih energik, masih sehat. Alhamdulillah. 85 tahun ya, Honorini ya. Alhamdulillah. Jennifer luar biasa, moga-moga selalu sehat terus. Amin. Ya, bisa menghibur Amin. masyarakat Indonesia ya. Mudah-mudahan eksis terus. Amin, amin. Iya, saya doain untuk Ponori pokoknya ya. Amin. Oke. Ponori. Ponori, astaga. Nikita. Nikita Willy. Nah, Nikita Willy. Iya. Saya kira Mirzani Pak. Ya, Saya kira Mirzani loh dari tadi. Nikita Mirzani? Iya. Bukan. Ini Nikita Nori. Di sini ada tatonya ya Nori di sini. Bukannya tato. Apa? Mano. Oh, silakan Kang Maman, notulen. Kencan buta bisa terjadi di mana-mana. Di Korea Selatan sekarang sedang ngetren, sampai-sampai ada 2.500 perusahaan yang melayani jasa kencan buta. Dan survei di sana membuktikan pasangan kencan buta butuh waktu rata-rata 10,2 bulan untuk pacaran dan rata-rata 62 kali kencan per pasangan baru bisa menikah. Apapun bentuk kencan yang dipilih termasuk kencan buta, Fitri Tropika dan Mas Komar mengingatkan jangan memutuskannya dengan gelap dan buta mata, apalagi buta hati. Buka mata, buka telinga, dan yang utama, buka mata hati jika tak ingin patah hati dan sakit hati di kemudian hari. Hati penuntun meraih cinta, luruskan dan tuluskan niat di hati, kata Pak Komar, karena cinta lebih bisa dirasakan oleh hati ketimbang indera penglihatan. Dan dalam memilih istri, Rasul mengingatkan, jangan semata karena cantik, karena bisa membinasakan. Jangan semata karena harta, karena bisa mendurhakakan. Tapi nikahlah karena kesalehannya. Dan dalam pilih suami, Rasul menitipkan 3 pesan. Harus laki-laki yang penuh tanggung jawab, amanah, bertakwa kepada Allah. Di dalam Quran Surat At-Tahrim dikatakan, sebagai sosok yang bisa memelihara anak dan istri dari api neraka. Dan berilmu pengetahuan. Karena ia bertanggung jawab untuk mendidik anak dan istri. Terakhir, kencan buta, berawal tak kenal, bersua agar saling kenal, berjodoh bukan mustahil, tapi jangan lupa moral. Insya Allah, tulus berbalas ikhlas, curang berbalas culas. Iya, terima kasih Kang Mamang. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang bisa kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Pipimu terlukis jelas di wajahmu, yang membisu ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku bila
dan jadi